Halo semuanya, selamat datang kalian di channel EPL Movie One. Kali ini saya akan membahas film Penjara Lagi dengan judul Escape from Pretoria. Film ini diangkat dari kisah nyata seseorang bernama Tim Jenkins dan juga Stephen Lee, dua pemuda Afrika Selatan kulit putih berusia 20-an yang dicap sebagai teroris dan dipenjara pada tahun 1978 karena terlibat dalam kegiatan-kegiatan bawah tanah anti-apartheid untuk ANC. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan potongan video asli tentang kekejaman polisi menembaki anak-anak kulit hitam di Afrika. Isu apartheid atau pemisahan orang berdasarkan warna kulit mereka begitu kuat saat ini. Dan inilah aktor utama dalam film ini. Dia bernama Tim Jenkins yang diperankan oleh Daniel Radcliffe, dibantu temannya yang bernama Stephen. Mereka meledakkan sebuah tas yang berisi selembaran dalam misi anti-apartheid. Dibantu orang kulit hitam dan Asia, mereka memperjuangkan kebebasan dan kesetaraan bagi seluruh ras. Perjuangan mereka harus dibayar dengan penangkapan oleh pihak kepolisian. Saat berada di dalam sel tahanan, kekasih Jenkins yang berasal dari Afrika memberikan sejumlah uang yang disembunyikan di balik sepatunya. Di dalam toilet, uang itu dia sembunyikan ke dalam sebuah tabung cerutu dan kemudian disembunyikannya ke dalam bowlnya untuk menghindari penggeledahan. Saat persidangan di Captain Juni 1978, hakim membeberkan sebuah fakta bahwa Jenkins dan juga Stephen dengan sengaja merakit sebuah bom dan menyebarkan ideologi ANC atau African National Congress yang bertentangan dengan pemerintah Afrika Selatan saat itu. Hakim memutuskan kurungan penjara selama 12 tahun untuk Jenkins dan 8 tahun untuk Stephen. Mereka akan dijebloskan ke penjara politik Pretoria khusus pria kulit putih. Masih berada di area pengadilan, Stephen mencoba kabur melalui jendela. Namun naas, petugas yang berjaga langsung menangkapnya kembali. Mereka berdua langsung dibawa menggunakan mobil tahanan. Sesampainya di gerbang penjara, petugas sipir langsung membacakan peraturan selama berada di Hotel Prodeo dan memeriksa bagian tubuh untuk memastikan tidak ada barang berbahaya yang mereka sembunyikan. Penjara ini dilapisi pintu berlapis untuk mencegah pembobolan. Jenkins dan juga Stephen ditempatkan di kamar sel berbeda dengan 2 lapis pintu besi. Hari pertama mereka berada di penjara, pagi harinya mereka dikeluarkan dari selnya untuk menikmati sarapan. Jenkins tampak kebingungan. Seseorang pria botak yang diketahui bernama Dennis menyuruhnya untuk duduk. Dia adalah ketua dari para tahanan politik. Baju yang digunakan Jenkins dan Dennis berwarna biru dengan suatu alasan. Ketika Stephen tiba, dia mengungkapkan kepada Dennis akan melakukan berbagai cara agar keluar lebih cepat. Tiba-tiba petugas sipir menyiksa seseorang tahanan yang ceroboh saat melakukan tugas membawa makanan. Pria itu dijuluki sebagai Potluck. Saat sedang berolahraga, Dennis bisa menebak Jenkins menyembunyikan sesuatu dalam pantatnya. Dia lalu membeberkan sistem keamanan di penjara ini. Dari mulai benteng bangunan setinggi 20 kaki dengan kawat berduri dan lampu pencarian yang menyala dari malam hingga fajar. Bahkan penjaga menara bersenjata yang bertugas mengawasi penjara ini dari atas. Dan jika ada yang berniat kabur melalui terowongan, maka akan tersesat kembali ke penjara ini. Satu hal yang menguntungkan di balik penjara ini langsung terhubung ke jalan raya. Setiap tahanan baru yang datang hanya sanggup bertahan 1 minggu untuk memikirkan cara agar bisa kabur. Setelah itu, mereka pasrah dan ikhlas menerima nasib. Seseorang tahanan bernama Leonard yang sudah tinggal lebih lama ingin bergabung dengan mereka untuk kabur dari penjara ini. Meskipun belum pernah ada yang berhasil melakukan hal itu, Jenkins kemudian ke toilet untuk mengeluarkan uang yang dia sembunyikan. Uang itu diberikan kepada Dennis sebagai ketua tawanan politik.
Dia adalah seorang bangsawan yang dihukum seumur hidup karena berusaha menggulingkan pemerintahan apartheid dengan revolusi kekerasan seperti halnya Mandela. Di hari ke-23, saat malam Jenkins memperhatikan lubang kunci dengan korek api. Ratusan ide ia pikirkan agar bisa kabur dari penjara ini. Namun pikirannya kembali ke lubang kunci itu. Menggunakan kertas dan sebuah pensil, Jenkins mencoba menggambarkan lubang kunci pintu sel. Dan ketika sedang mandi, Jenkins mengatakan idenya untuk membuat duplikat kunci sel dengan kayu yang bisa mereka dapatkan dari bengkel kerja. Jenkins yakin kayu itu tidak akan patah jika diukir berlawanan arah dengan kuncinya. Saat mereka menikmati makan, Leonard mengalihkan perhatian petugas agar Jenkins bisa memperhatikan kunci yang dibawa petugas. Ternyata dia tahanan kulit hitam yang dijuluki sebagai Potluck, yang selalu menjadi korban kebejatan petugas sipir. Tidak ada hari yang dilewatkan Jenkins selain membuat kunci dan membuat sketsa gambarnya. Di hari ke-74, Jenkins menyembunyikan beberapa potongan kayu ke dalam termos. Stephen yang berada di sana sengaja menjatuhkan paku untuk mengalihkan perhatian. Sebelum mereka kembali ke sel, petugas memeriksa satu persatu termos itu. Untungnya, Jenkins berhasil lolos dan membawa kayu-kayu tersebut. Dengan penuh ketelitian dan kesabaran, Jenkins membentuk kayu itu mirip dengan sketsa kunci yang dia buat sebelumnya. Setelah itu, dia mencobanya dan akhirnya berhasil membuka kunci sel yang telah dia buat sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Jenkins bisa tersenyum. Masalah belum usai, karena Jenkins harus membuat kunci lain untuk membuat pintu kedua, dan masalahnya pintu kedua itu hanya bisa dibuka dari arah luar. Tidak mau menyerah, Jenkins membuat kunci kedua. Tepat di 100 hari mereka bertahan di penjara ini, ketika sedang bersih-bersih, Jenkins mencoba kunci keduanya. Mereka senang karena kunci kedua itu berhasil. Tapi masalah timbul karena kunci itu tidak bisa memutar balik. Bahkan Jenkins mematahkan kunci tersebut dan dia berusaha mengambil potongan kuncinya. Namun tidak berhasil hingga petugas sipir datang. Jenkins bisa bernapas dengan lega ketika petugas itu tidak mencurigai mereka saat kembali mengunci pintu selnya. Leonard mendapatkan kunjungan dari anaknya. Belum sampai 30 menit sesuai jatah kunjungan, sipir petugas meminta Leonard kembali ke selnya hanya karena dia memegang kaca. Hari ke-142, Leonard mempunyai ide menggunakan tali untuk menarik kunci itu dari sel yang berbeda di depannya. Namun ide itu akan sia-sia karena kunci itu tetap harus diputar. Tiba-tiba petugas sipir memergoki mereka, dan untungnya dia tidak mendengar pembicaraan Jenkins dan juga kawan-kawannya. Mereka beralasan sedang melakukan bersih-bersih. Saat Leonard memegang sapu yang terbuat dari kayu, saat itu juga muncullah ide brilian. Gagang sapu itu bisa digunakan dari arah jendela sel mereka untuk memutar kunci. Di bengkel kerja, Jenkins menyempurnakan gagang sapu itu agar bisa berputar. Saat malam hari, Jenkins langsung mencobanya dan setelah beberapa kali percobaan, dia berhasil memutar kunci itu. Tapi sialnya, dia malah menjatuhkan kunci tersebut. Sebelum petugas memergoki, Jenkins berusaha untuk mengambil kunci kayu itu menggunakan permen karet. 1-2 kali percobaan permen karet itu tidak menempel dengan sempurna, dan akhirnya Jenkins berhasil mendapatkannya kembali. Hampir saja kesalahan kecil itu bisa membahayakan seluruh rencananya. Saat waktunya sarapan, Jenkins tampak begitu lahap, membuat Leonard dan juga Stephen tercengang. Padahal Jenkins puas dia bisa membuka kunci selnya. Duplikat kunci sel mereka disembunyikan di dalam tanah untuk menghindari penggeledahan petugas. Dennis yang pesimis kembali mengingatkan Jenkins terhadap penembak jitu dan rencana pelarian dia yang menurutnya akan gagal. Di hari ke-206, Jenkins dan kawan-kawan meminta bantuan Potluck agar mendapatkan 3 pakaian untuk pelarian mereka nanti, yang didapatkan dari napi yang baru masuk dengan imbalan sebungkus rokok. Jenkins kali ini meminta bantuan Gibson yang mengurusi lemari film. Dia berniat untuk kembali membuka duplikat kuncinya.
Di hari ke-296, Jenkins mendapatkan kiriman kacamata baru yang mengejutkan. 3 hari lagi Potluck akan dieksekusi mati. Di saat musik diperdengarkan malam itu, Jenkins dan Leonard keluar dari sel. Dengan penuh hati-hati, mereka membuka satu persatu pintu jeruji yang mengamankan blok mereka. Leonard yang sangat tegang sempat mencucurkan keringat dingin. Tiba-tiba musik pun berhenti. Sipir pun muncul. Jenkins dan juga Leonard langsung bersembunyi di lemari film. Di saat sipir naik ke atas dan merasa keadaan aman, Jenkins kembali mencoba koleksi duplikat kuncinya. Saat sipir itu kembali turun, mereka berdua kembali bersembunyi di dalam lemari. Si sipir sempat melihat tetesan keringat, tapi untungnya dia tidak memperdulikan hal itu. Esok paginya, sipir melakukan penggeledahan ke kamar sel Jenkins karena dia tidak kunjung bangun saat ketika bel berbunyi. Seketika Jenkins cemas dan khawatir. Mereka menemukan rencana pelariannya. Leonard yang melawan langsung dibawa petugas sipir. Kapten menemukan potongan kunci di dalam cangkir kopi. Jenkins beralasan itu digunakan untuk menyandarkan foto orang tuanya meskipun tetap terlihat miring. Sebelum hari pelarian, kunci duplikat kayu itu dia sembunyikan di beberapa titik. Saat hari ke-404, Jenkins mendapatkan pemeriksaan gigi dan karena adanya pembusukan, Jenkins dibawa keluar penjara menuju rumah sakit. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk melihat keadaan di luar penjara yang terdapat beberapa pekerja proyek. Jenkins dan kawan-kawan kembali mengajak Dennis dan tahanan politik lainnya untuk melarikan diri. Namun mereka tetap menolak dan memilih untuk bertahan di penjara ini. Setidaknya nyawa mereka tetap hidup, meskipun kebebasan mereka terkurung. Are you my conscience? Yeah. If we have anything short of escape is a pact with the devil himself. You know that. Sipir kembali mengobrak-abrik sel Jenkins. Untungnya salep gigi yang dia butuhkan tidak dirampas oleh mereka. Jenkins kemudian mengirimkan potongan koran jalur pelarian mereka kepada Stephen. Saat waktunya tiba, Jenkins dan kawan-kawan memulai pelarian mereka. Dia sempat menawari kembali Dennis untuk ikut serta, namun tetap saja dia menolaknya. Mereka bertiga langsung mengganti pakaian, sedangkan sipir yang bertugas jaga sedang masuk ke dalam lemari film. Dia menemukan kawat penjepit kertas. Satu persatu Jenkins dan kawan-kawan membuka pintu jeruji mereka, kemudian bersembunyi di lemari film. Namun sialnya, Jenkins tidak menemukan kawat pemegang. Alhasil dia memegang pintu itu dengan hati-hati. Ketika si sipir akan membuka kembali lemarinya, Dennis segera mematikan listrik hingga terjadi korsleting untuk mengalihkan perhatiannya. Sipir itu kembali ke atas, memberi kesempatan kepada Jenkins dan kedua kawannya untuk segera keluar. Jenkins mendapat kesulitan untuk membuka pintu selanjutnya. Saat Leonard mencoba, untungnya berhasil. Tapi sialnya, di pintu terakhir tidak ada satupun kunci yang mereka bawa yang cocok untuk membukanya. Mereka sempat putus asa dan berniat untuk kembali. Namun setelah Leonard melihat kusen yang terbuat dari kayu, ia langsung menggunakan pahat untuk menjebol. Akhirnya pintu itu bisa terbuka. Bergaya seperti tukang bangunan, mereka mengendap menuju gerbang terakhir yang sudah terbuka lebar. Mereka langsung keluar saat petugas menara tidak melihatnya. Berbekal petunjuk jalan, mereka segera berlari kemudian menaiki taksi kulit hitam untuk menuju Joburg. Di dalam taksi itu sedih dan senang bercampur. Mereka akhirnya bisa menghirup udara bebas. Sedangkan di dalam penjara, sipir terkejut karena 3 tahanan telah kabur. Dennis dan tahanan politik lainnya ikut senang. Dikisahkan 3 narapidana ini melarikan diri menuju Mozambik, Tanzania, dan terakhir London untuk kembali bergabung dengan partai ARC melanjutkan perjuangan melawan apartheid.
Mereka menjadi buronan hingga diampuni di tahun 1991, sedangkan Dennis dibebaskan tahun 1985 setelah 22 tahun berada di dalam penjara. Dan setelah itu, film pun berakhir.